beberapa kesalahan yang dilakukan oleh petani sawit. Aduh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali sedulurku pecinta pesona sawit. Pada pagi hari ini kita beraktivitas di lahan sawit dengan kegiatan membersihkan piringan. Itu nampak di seberang sana Ibu Negara ya sedang membersihkan piringan dengan alat manual berupa sabit. Pada kesempatan kali ini Pesona Sawit akan berbagi sedikit tentang beberapa kesalahan yang dilakukan oleh petani sawit. Bagaimana penjelasan tersebut? Simak terus video ini sampai selesai. Dan akan saya tunjukkan penampakan ini ya, senjata kita. Nah, ini senjata kita hari ini berupa sabit. Oke, baik sedulur pesona sawit, sekarang mau saya sampaikan satu kesalahan yang sering dilakukan oleh petani walau tanpa disadari. Apa itu? Bu, arite piye, Bu? Haha, mantap. Waduh. Apa itu? Saudara-saudara, sahabat, sedulur pesona sawit, kesalahan pertama yang sering dilakukan tanpa sadar, melakukan penyemprotan piringan. Nah, ini ya, hati-hati dengan kalimat ini. Kenapa salah melakukan penyemprotan piringan? Dalam hal ini dia spesifik untuk tanaman belum menghasilkan di bawah usia 1 tahun setelah tanam. Oke, saya ulangi sekali lagi, kesalahan yang sering dilakukan adalah melakukan penyemprotan di area piringan pada sawit usia di bawah 1 tahun. Nah, inilah penampakan sedulur pesona sawit lahan pokok sawit yang sudah berhasil dibersihkan piringannya dari semak dan gulma. Untuk kesalahan yang sering dilakukan petani tanpa sadar yang kedua adalah, sebelum ke kesalahan yang kedua saya tambahkan kesalahan yang pertama tadi, bahwa penyemprotan di lahan piringan di umur kurang 1 tahun itu penyemprotan menggunakan baik racun hijau maupun racun kuning. Jadi sebaiknya untuk usia di bawah 1 tahun lakukan piringan menggunakan alat manual. Itu bisa sabit, bisa cangkul. Mari kita ikuti menuju pembersihan piringan di pokok selanjutnya. Nih, di pokok sawit yang ini pernah rebah ya, terbawa angin. Ada bising suara motor tuh, ada orang lewat di jalan, nampaknya pemungut berondol. Hasil kerja kita pagi ini sementara dapat 4 batang saudara-saudara itu ya. Kita lihat
batang yang ini sudah dikerjakan beberapa hari yang lalu. Yang hari ini adalah itu hasil kerja hari ini, termasuk yang ini ya. Ini juga hasil kerja hari ini. Pokok selanjutnya itu Ibu Negara sudah memulainya. Nah, ini Ibu Negara sudah ada di area yang cukup lumayan semak kacangannya. Baiklah ya sedulur, kesalahan yang kedua ini adalah memotong pelepah ya. Pelepah, apalagi pelepah yang hijau, terlebih di usia di bawah 1 tahun. Dan rekomendasinya, itu Ibu kan memperagakan tuh kalau motong pelepah tuh yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh itu ya. Nah, itu toleransi untuk memotong pelepah itu sebetulnya sampai di usia 1 bulan menjelang panen perdana. Gimana, pusing ya? Artinya begini, kalau Anda merencanakan panen perdana di usia 30 bulan, toleransi motong pelepah sejak 0 bulan itu boleh dilakukan di usia 29 bulan. Itu pun hanya pelepah kering dan pelepah yang dia mepet atau dia bersentuhan dengan tanah, dengan permukaan tanah, dengan tujuan untuk memudahkan nanti saat panen perdana dan pemungutan brondolnya. Oke, itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua, saya ulang lagi, memotong pelepah, apalagi pelepah yang normal atau hijau, sebagian atau seluruhnya. Simak terus ya untuk kesalahan yang ketiga. Jangan di skip videonya. Dan juga yang belum subscribe, boleh subscribe, karena subscribe itu tidak berbayar alias gratis. Ayo Bu Negara, kita istirahat dulu, capek nih, sudah dapat 6 pokok kok kelihatannya. Nggih, Pak. 5 po 6. Minum-minum dulu. Kita istirahat Lur. Nah, bersama dengan mantan pacar ini. Aduh ya Allah. ini. Sambil istirahat kita lanjutkan tadi kesalahan berikutnya. Kesalahan yang ketiga untuk kelompok tanaman belum menghasilkan ya, atau TBM ya. Tadi sudah sampai kedua. Yang ketiga itu membiarkan batang sawit yang ditengarai sebagai, ada orang menyebutnya sawit kurma, ada yang menyebutnya sawit gajah, ada yang menyebutnya sawit jantan. Nah, itu ada juga yang menyebutnya sawit landa, macam-macam lah. Itu sebetulnya dari umur 5 bulan kalau kita jeli dan teliti sudah nampak tanda-tandanya. Jadi jangan biarkan bibit yang demikian, karena itu nanti akan merugikan sendiri ya Bu, nggak produksi ya. Nggih. Produksinya membohongi kita, ngeprank. Kalau kata Ibu Negara itu ngeprank. Itu kesalahan yang ketiga. Lalu kesalahan yang keempat, ketika memberikan pupuk ke tanaman itu tidak dalam keadaan lembab tanahnya. Tanah di sekitar piringan ini tidak.
dalam keadaan lembab. Itu kesalahan yang keempat. Termasuk kalau terkait dengan pupuk ini bisa jadi tidak tepat waktu, yaitu terkait dengan kelembapan tanah. Bisa jadi tidak tepat area penaburan pupuk terlalu dekat dengan pokok, itu juga nggak baik, karena rekomendasinya itu setipis mungkin di sekitar ujung pelepah. Itu berdasarkan pengalaman kami loh ya, berdasarkan pengalaman kami merawat kebun lah ya Bu, bukan berdasarkan teori-teori secara ilmiah, karena kita bukan orang-orang akademisi, kita hanya petani biasa. Kita bicara berdasarkan pengalaman dan fakta di lapangan. Itu yang kesalahan keempat. Nah, itu tadi masih berkisar kategori tanaman belum menghasilkan. Lalu apalagi Bu? Kalau tanaman yang sudah menghasilkan seperti ini, batang ini, kesalahan yang biasanya dilakukan tanpa disadari itu berarti kesalahan kelima. Ini panen buah mentah. Ini yang kelima, kata Ibu Negara, ini panen buah mentah ketika sudah kategori tanaman menghasilkan atau TM1. Seperti kebun kami ini sekarang usia 37 bulan mungkin ya. Ini termasuk kategori TM1. Itu kesalahan yang sering dilakukan tanpa kita sadari, manen buah mentah. Sementara ada rekomendasi kriteria buah matang. Nah, itu bisa dicek ya di sini, di atas ini, di video saya sebelumnya itu bisa dicek di atas ini nanti video sebelumnya. Itu kurang lebih kriteria buah matang itu faksi 1, berdasarkan faksi 1, yang maksudnya 1 kilo berat janjangan itu 1 butir brondol yang sudah terlepas seperti itu ya. Itu ada buah ini di belakang Ibu Negara ini, itu masih mengkal, itu belum kategori matang itu, karena belum ada brondol yang terlepas. Nah, sementara perkiraan kita janjangan ini kurang lebih 8 kilo, berarti dia baru masuk kriteria buah matang ketika brondolnya sudah terlepas 8 biji. Nah, itu baru kriteria buah matang. Itu kesalahan yang kelima tadi ya, panen buah mentah. Kemudian yang keenam, ini sering juga tanpa disadari oleh kita atau pemanen ya pada umumnya, itu turun buah, turun pelepah. Nah, itu kesalahan yang keenam. Turun buah, turun pelepah itu tidak dibenarkan untuk tanaman sawit usia di bawah 8 tahun. Karena kita juga diberi diberi menyebutnya itu, rekomendasi lah, katakanlah rekomendasi bahwa setiap batang sawit ini di bawah 8 tahun itu harus mempertahankan jumlah ini ya, jumlah pelepah ini keliling ini setidaknya 48 sampai 56. Jadi ada berapa Bu satu spiral tuh? Ke atas 6 sampai ujung ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini yang disarankan. Berarti setiap spiral, karena ini kalau di keliling ini ada 8 spiral. Satu spiral ini harus dipertahankan 7 pelepah. Itu baru memenuhi kriteria pelepah yang harus dipertahankan. Kadang-kadang pemanen itu turun buah, turun pelepah, itu yang kesalahan yang keenam tadi ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu sementara, nanti terlalu ngelantur kita. Ini cerita-cerita di pagi hari sambil kerja piringan berdasarkan pengalaman kami memperlakukan kebun atau memperlakukan batang-batang sawit. Kalau Anda sedulur pesona sawit yang barangkali bisa menambahkan kesalahan apalagi yang sering dilakukan tanpa disadari, boleh
coret-coret di kolom komentar. Silahkan melengkapi. Juga kami mengharap kritik dan sarannya. Oke, terima kasih dulu ya Bu ya. Kita akhiri sampai di sini, nanti durasinya juga terlalu panjang, nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.